membahas tema terkait rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan alat tulis kita mempersiapkan alat rekam kita, dan kita bersama-sama berkomitmen menjaga adab-adab majelis ilmu, dikarenakan hari ini memang hari aktif dan efektif bekerja. Sangat dimaklumi bila memang ada halangan ataupun uzur syar'i, sehingga kepada jamaah sekalian kami menghimbau bila tidak ada halangan, marilah kita ikuti kajian pada pagi hari ini sampai dibacakannya doa kafaratul majlis. Kepada guru kita Ustadz Oke Setiawan, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol maskur Ustadz. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Al-Ukhwah, mari sebelum kita mulai kajian, kita mohon berdoa kepada Allah, membaca ta'awud, basmalah, salawat Nabi, dan baca umul kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi hari ini ya subuh ini saya akan membahas tentang rasa. Karena kadang-kadang secara sadar tidak sadar mungkin kita melupakan bahwa ujung-ujungnya ya apapun yang Bapak Ibu jalani itu kan tergantung dari rasa hati Bapak Ibu. Apakah dalam menjalani hidup itu Bapak Ibu merasa senang, merasa bahagia, atau merasa hatinya sempit, bermasalah, dan merasa beban? Kan semuanya ujung-ujungnya adalah rasa. Mohon maaf, misalnya Bapak Ibu diuji, ya, secara teori Bapak Ibu tahu ujian itu untuk meningkatkan keimanan, misalnya ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu tahu ujian itu untuk meningkatkan keimanan, berarti hasil akhir itu masalah selesai atau iman meningkat? Coba saya ulang lagi. Tadi saya ulang. Orang merasa bermasalah, orang merasa berat itu adalah biasanya karena melihat keadaan atau situasi tertentu. Betul ya? Misalnya kita merasa berat, kita merasa terbebani karena situasi kondisi yang kita alami secara fisik ya. Padahal kalau Bapak Ibu renungkan, tujuan Allah menguji salah satunya adalah meningkatkan keimanan. Berarti hasil akhir yang dikejar tuh iman meningkat atau masalah selesai? Tapi kalau masalah Bapak Ibu belum selesai, kira-kira iman meningkat atau menurun? Nah inilah maksud saya. Berarti kan selama ini kalau Bapak Ibu renungkan, iman meningkat menurun kan Bapak Ibu masih tergantung dengan keadaan kan. Padahal kondisi apapun harusnya yang benar secara rumus iman Bapak Ibu harus tetap meningkat. Apapun keadaannya. Kan harusnya begitu. Mau sesuai dengan yang diinginkan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, harusnya rasanya imannya meningkat. Kan begitu harusnya. Nah jadi intinya kenapa saya membahas ini? Karena ternyata semua permasalahan yang Bapak Ibu hadapi pun sebenarnya kalau Bapak Ibu merasa dekat saja kepada Allah, insya Allah masalah itu pun tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Satu, pasti punya keyakinan Allah akan membantu. Yang kedua, pasti Allah akan menepati janjinya. Yang ketiga, Allah tidak mungkin meninggalkan kita ketika kita diuji atau diberikan suatu permasalahan-permasalahan yang selama ini Bapak Ibu hadapi. Ya.
Jadi goalnya, saya ulang lagi. Jadi goalnya itu sebenarnya keadaan atau rasa. Atau gini, misalnya saya dikasih resep sayur asam Pak. Kira-kira saya tahu resep ini benar atau salah. Itu dibuat sayur asamnya atau karena rasa asamnya? Nah, ayo, saya dapat resep sayur asam. Katanya enak. Nah enak itu tuh karena rasanya atau karena saya buat sayur asamnya. Nah jadi taunya resep itu benar atau tidak tuh dari campuran sayurnya atau dari rasanya? Rasanya. Paham gak ini Bapak Ibu ini? Bapak Ibu tahu Bapak Ibu menjalani hidup benar atau salah. Itu tuh dari yang Bapak Ibu lakukan atau dari rasanya? Rasanya juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu silahkan menjalani apapun, kegiatan apapun. Tapi saat menjalani itu gimana rasanya? Apakah senang, tenang, atau merasa sempit, merasa menderita dengan apa yang dijalani? Jadi sebenarnya masalah apapun itu tidak akan menjadi masalah kalau Bapak Ibu dalam menjalaninya muncul rasa bahagia. Itu kuncinya. Baik, ini yang mau bantu siapa? Waduh udah lama ya. Surat 50 ayat 16, silahkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Qaf ayat 16. Ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Terus? Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Bapak Ibu tahu Bapak Ibu dekat atau jauh sama Allah tuh dari mana? Nah, dari apa? Rasanya. Ya. Kalau Bapak Ibu merasa dekat kepada Allah, pasti rasanya tenang, bahagia karena mendekat kepada sumber kebahagiaan dan ketenangan. Kalau Bapak Ibu merasa jauh dari Allah, pasti munculnya kegelisahan, kekhawatiran, dan bingung apa yang harus dilakukan. Jadi semuanya sebenarnya tergantung dari rasa kita merasa dekat atau merasa jauh. Berarti kalau di ayat ini, Allah tuh sebenarnya sudah dekat atau belum? Aku lebih dekat dari urat leher manusia. Berarti Allahnya sudah dekat. Nah pertanyaan kedua, tapi apakah Bapak Ibu merasa dekat? Tapi Allahnya sudah dekat? Sudah. Tapi Bapak Ibu merasa dekat nggak? Sudah. Belum. Nah inilah yang maksud saya. Jadi kalau Allahnya itu sudah dekat. Allahnya sudah mendekat kepada kita. Tinggal sekarang pertanyaannya, berarti bolanya di kita. Apakah kita mau dekat kepada Allah atau tidak? Berarti ini bukan karena keadaan. Jadi saya mau bertanya lagi ya Bapak Ibu. Berarti rasa itu tergantung keadaan atau tidak? Tidak. Rasa itu tergantung keadaan atau tidak? Tidak. Ayo. Rasa itu tergantung keadaan atau tidak? Hah? Kan masih bingung ini. Hah? Rasa tergantung keadaan. Iya, makanya ini saya mau dikupas. Ayo. Rasa itu tergantung keadaan nggak? Apakah orang kaya itu bahagia semua? Apakah orang miskin itu menderita semua? Jadi rasa tergantung keadaan nggak? Halo Pak, Bu, kok masih bingung ini? Berarti sebenarnya masalah selesai tidak selesai pun, Bapak Ibu dimungkinkan nggak untuk tetap bahagia? Bisa. Atau selama ini Bapak Ibu tolak ukurnya, pokoknya kalau sesuai dengan keinginannya, kalau masalah terselesaikan, kalau doa dikabulkan bahagia, begitu? Selama ini begitu ya? Nah ternyata, saya ulang lagi ya, rasa itu tidak tergantung keadaan. Karena rasa itu adalah pemberian. Lapang dan sempit itu Allah yang berikan. Bukan karena kita dengan keadaan yang kita hadapi. Cuman karena secara umum manusia itu merasa kalau tidak sesuai dengan keinginannya sempit,
Kalau sesuai dengan keinginannya merasa bahagia, kan begitu kan yang terjadi kan? Akhirnya rasa kita dipermainkan dengan keadaan yang ada. Hati-hati ya. Jadi misalnya kalau mau bapak ibu sendiri ataupun berpasangan, kalau rasanya bahagia, masalah nggak? Berarti lebih nyaman mana, sendiri atau berpasangan? Tergantung juga, terserah orang saat menjalani. Kan tadi saya bilang rasa itu tidak tergantung keadaan. Ya, saya ulang ya, rasa itu tidak tergantung keadaan. Kenapa begitu? Saya buktikan ya. Rasa itu tidak tergantung keadaan. Surat Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Silakan. Al-Fatihah ayat 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat 7. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Terus. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, coba perhatikan Bapak Ibu di sini. Kita di Al-Fatihah setiap sholat selalu minta, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau Bapak Ibu sudah di jalan yang lurus, rasa apa yang Allah beri? Coba ayat 7-nya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi rasa itu dicari atau diberi? Diberi ya. Allah memberi nikmat kepada siapa Bapak dan Ibu? Orang-orang yang di jalan yang lurus. Jadi dalam kondisi apapun, kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus, itu akan selalu bahagia atau menderita? Apapun kondisinya ya. Jadi apapun kondisi yang kita hadapi, kalau kita di jalan yang lurus, kita akan tetap bahagia. Tapi meskipun misalnya keadaan itu secara kasat mata kaya, banyak uang dan lain, tapi kalau di jalan yang sesat, dia akan menderita. Kan begitu sebenarnya. Jadi rasa itu tergantung keadaan atau tidak? Tidak. Berarti semua orang dalam kondisi apapun harusnya bisa bahagia nggak? Tapi syaratnya apa? Di jalan yang lurus. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu belum bahagia gara-gara nunggu cair, salah atau benar? Ada yang nunggu cair? Es maksudnya es. Jelas nggak Bapak Ibu ini? Jadi rasa itu tidak tergantung dari apa yang Bapak Ibu inginkan. Mau terwujud tidak terwujud, kalau Allah beri nikmat maka itu selesai. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi kenapa kita selalu meminta di jalan yang lurus? Karena ketika di jalan yang lurus Allah akan berikan rasa nikmat, rasa kebahagiaan. Tapi kalau Bapak Ibu di jalan yang sesat, Allah akan menyempitkan. Ya, Allah akan merasa membuat rasa Bapak Ibu gelisah dan lain-lain. Mohon maaf. Berarti kalau orang tersesat itu kira-kira bingung atau tenang? Kayak Bapak Ibu misalnya tersesat dalam suatu kota, kan bingung kan yang terjadi kan? Nah, mohon maaf sekarang kita evaluasi diri kita. Bapak Ibu tuh ketika dikasih masalah bingung atau tenang? Bingung awalnya. Padahal kata kuncinya mau masalah apapun itu pasti akan terjadi. Berarti konsentrasi kita adalah bukan pada masalahnya. Konsentrasi kita itu saat menjalani masalah itu, kita di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Nah, saya akan kupas ini supaya semakin lama Bapak Ibu menjalani permasalahan kehidupan itu semakin dekat rasanya kepada Allah. Ya, baik. Ini saya kasih gambaran. Kalau kita mendekat kepada api, berarti yang benar itu kalau jalan kita mendekat dengan benar Pak, semakin lama semakin apa? Panas. Berarti jalan kita benar nggak? Cirinya apa? Merasakan sifat-sifat yang kita dekati. Ingat ya, saya ingin mendekat kepada api. Berarti kalau jalan saya benar, berarti semakin lama akan semakin merasa panas.
Atau saya merasa mendekat kepada api, tapi semakin lama semakin dingin. Berarti jalan saya benar atau salah? Nah makanya Allah kasih rasa itu sebagai tolak ukur Pak. Ngerti ya? Saya ulang ya. Jadi kalau saya benar, berarti semakin lama itu semakin mendekati sifat-sifat yang saya dekati. Kalau saya mendekat kepada api, berarti semakin lama semakin panas. Kalau saya merasa mendekat kepada api tapi semakin dingin, berarti saya itu bukan semakin dekat tapi semakin jauh. Paham ya? Baik, sekarang saya ulang. Kalau saya ingin mendekat kepada Allah, berarti semakin lama semakin tenang atau semakin khawatir? Tenang. Itu kata kuncinya ya. Jadi silahkan Bapak Ibu melakukan ibadah apapun, ngaji dimanapun, tapi rasa tidak akan bisa dibohongi. Ya, ngerti nih? Berarti kalau Bapak Ibu semakin dekat kepada Allah, berarti semakin lama rasanya semakin apa? Tenang, yakin, tidak khawatir. Ya. Atau Bapak Ibu semakin merasa dekat kepada Allah, tapi masih bingung, masih khawatir, masih marah. Berarti sebenarnya mendekat atau menjauh? Nah, jadi Allah ngasih rasa di dalam diri kita itu tidak pernah bisa dibohongi, Pak. Ya. Makanya gelisah, bingung, sedih dan khawatir itu pasti akan terlihat. Kira-kira orang yang pusing sama orang yang tenang terlihat nggak dari raut muka saja? Kelihatan, ya. Nah, ini maksudnya kita mengevaluasi diri kita. Baik, saya ulang ya. Cara mendekat kepada Allah menurut surat Al-Fatihah ayat 6 itu adalah kita harus di jalan yang lurus. Ya. Mohon maaf. Menurut Bapak Ibu jalan yang lurus itu apa? Iya yang apa? Ayo. Kan cara mendekat kepada Allah berarti jalannya harus lurus ya. Menurut Bapak Ibu jalan yang lurus itu apa? Iya ya, di Siratal Mustaqim. Maksudnya ini kita mau implementasinya. Ya, implementasinya apa? Implementasi jalan yang lurus itu apa sih? Yaudah, Quran dan Sunnah. Atau saya sederhanakan saja. Benar nggak jalan yang lurus itu adalah sesuai dengan keinginan Allah? Udah gitu aja. Ya kan? Jalan yang lurus itu adalah sesuai dengan keinginan Allah. Kalau jalan yang sesat? Tidak sesuai dengan keinginan Allah, berarti keinginannya sendiri, kan begitu ya? Jadi ada jalan yang lurus yang sesuai dengan keinginan Allah, ada jalan yang sesat yang sesuai dengan keinginannya atau hawa nafsunya sendiri. Baik, surat 20, 123, 124. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah bisa fokus ke sana ya tinggal dijalani saja. Surat Toha ayat 123. 124. 124. Ya, 123, 124. Ada dua ayat. Surat Toha ayat 123. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Terus? Jika datang kepadamu petunjuk dariku, jika datang kepadamu petunjuk dariku, Allah, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku. Stop dulu. Barang siapa mengikuti petunjukku, ya, berarti petunjuknya sudah ada atau belum? Sudah ya? Apa? Al-Quran dan hadis ya. Jadi barang siapa mengikuti petunjukku, berarti ketika Allah nyuruh mengikuti itu petunjuknya sudah ada atau belum? Kalau sudah ada itu tinggal diikuti atau masih dipikirkan? Betul? Bapak Ibu ketika diuji oleh Allah, diberikan masalah oleh Allah, mengikuti atau masih memikirkan? Jujur. Mengikuti atau memikirkan? Kalau masih memikirkan, berarti sudah ada belum petunjuknya? Saya ulang ya. Berarti kalau Bapak Ibu masih memikirkan, berarti belum ada petunjuknya. Atau memikirkan itu mau buat petunjuk baru? Ngerti? Ini Bapak Ibu ini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu diuji oleh Allah, Bapak Ibu itu yang benar mengikuti atau memikirkan? Mengikuti. Salah satunya mengikuti jalan yang lurus ya. Nah, barang siapa mengikuti petunjukku, maka muncul rasa. Nah ini yang Bapak Ibu harus paham.
maka akan muncul rasa apa? Lanjut. Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maka Bapak Ibu rasanya akan tenang, tidak akan bingung. Ya, kalau hidup Bapak Ibu tuh demi hari mengikuti petunjuk. Tinggal nanti dikupas bagaimana mengikuti petunjuknya. Bapak Ibu tahu mengikuti petunjuk atau tidak dari mana? Rasanya. Ingat ya, kalau yang mengikuti petunjuk tadi diberikan rasa nikmat, kalau yang tidak mengikuti diberikan rasa kebingungan atau kekhawatiran. Nah, tapi manusia ada nggak yang mengikuti tidak mengikuti petunjuk? Ada, 124-nya. Terus? Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, Bagi yang tidak mengikuti petunjuk, mengikuti hawa nafsunya, terus? maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Nah, berarti ini rasa atau tidak? Jadi yang mengikuti petunjuk rasanya akan diberi rasa nikmat, yang mengikuti hawa nafsunya rasanya akan diberikan menjalani kehidupan yang sempit. Berarti meskipun dia kaya, dia banyak uang, ya, anggaplah masalahnya juga sedikit tidak ada misalnya, tetap dia akan merasa hatinya sempit atau tetap lapang? Sempit. Ya. Jadi urusan yang mengatur rasa itu adalah urusan Allah. Saya ulang ya. Nah, berarti kita akan fokus bagaimana saat menjalani permasalahan itu kita benar-benar mengikuti petunjuk di jalan yang lurus atau sesuai dengan keinginan Allah. Siap? Kita mulai? Bagaimana mengikuti jalan yang lurus atau sesuai dengan keinginan Allah? Saya sudah sesuai ya silakan, tapi rasanya tidak akan bisa dibohongi. Ya, kalau orang yang mengikuti jalan yang lurus, yang mengikuti keinginan Allah, pasti Allah beri rasa nikmat, apapun kondisinya dan apapun situasinya. Ya, dia akan legowo, dia akan bahagia. Baik, bagaimana caranya mengikuti keinginan Allah? Satu, ketika Bapak Ibu diuji, apa yang pertama harus dilakukan? Menerima. Semudah itukah menerima? Jujur dulu. Ketika pertama kali Bapak Ibu diuji, apa yang harus dilakukan? Menerima. Apakah semudah itu ibu-ibu? Kalau suaminya nggak pulang-pulang dari masjid? Oh, setelahnya. Yang penting di masjid. Kalau di masjid tenang. Baik. Apa langkah yang pertama supaya kita sesuai dengan keinginan Allah? 16 ayat 104. Silakan. Apakah semudah itu menerima? Surat An-Nahl ayat 104. Ya. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Baik, jadi dasarnya Bapak Ibu mohon maaf, ketika Bapak Ibu diuji, langkah yang pertama itu apa yang dipikirkan harusnya? Apa? Yakin. Ingat ya, langkah yang pertama apa Bapak Ibu? Yakin bahwa setiap ujian apapun, ya, permasalahan apapun yang Bapak Ibu hadapi, yakin bahwa Allah itu pasti menolong masalah kita. Karena orang tuh gagalnya di sini, Pak. Ya, saya bilang ya, Pak, Bu. Bapak Ibu mau cerita banyak masalah apapun, tapi kalau Bapak Ibu tidak yakin Allah menolong, percuma. Jadi Bapak Ibu saya panjang cerita, aduh saya bacalah segini Ustadz, saya begini-begini. Tapi kalau Bapak Ibu dari awal tidak yakin Allah menolong, itu juga percuma. Karena Allah menolong sesuai praduga prasangka hambanya. Jadi yang langkah yang pertama, ketika Bapak Ibu diuji, Bapak Ibu harus yakin bahwa Allah pasti menolong hambanya. Ya, langkah yang pertama itu ya. Makanya ketika Bapak Ibu nanti yakin, apa yang Allah janjikan 45 ayat 20. Yakin dulu ya Bapak Ibu ya. Yakin tuh rasa atau bukan? Rasa ya. Baik. Surat Al-Jasiyah ayat 20. Ya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kata kuncinya, nanti siapapun Bapak Ibu misalnya ada teman curhat atau suami curhat atau istri curhat itu,
dikejar dulu kepada keyakinannya Pak, bukan cerita masalahnya dulu. Ya, masalah itu nanti dulu. Pokoknya pas Bapak Ibu nanti mendengar orang curhat apapun, kamu yakin nggak masalah kamu ditolong Allah? Kalau sudah yakin harusnya orang itu ada tapinya nggak? Nah itu dihilangkan dulu Pak. Jangan ada cerita saya yakin tapi nggak ya. Pokoknya Bapak Ibu tanamkan kamu yakin nggak Allah akan menolong kamu. Itu di treatmentnya gitu. Biasanya kalau saya itu ke jamaah gitu. Itu cepat sekali Pak. Kemarin ada jamaah yang punya masalah, ya intinya hutangnya mungkin nggak banyak lah buat Bapak Ibu sekitar 750 tambah jadi 900. Itu hanya dalam seminggu ketemu saya minggu kemarin diskusi, lalu saya luruskan bahwa Bapak Ibu harus yakin bahwa Allah menolong. Itu tadi tuh kemarin ya subuh tadi malam tadi dia cerita, Ustadz alhamdulillah ternyata masalahnya bisa selesai, saya bisa jual aset. Begitu cepatnya Bapak Ibu. Jadi ternyata yang pertama kali dirusak oleh setan apa? Keyakinan kita kepada pertolongan Allah. Itu setan tuh kurang ajarnya di situ Pak. Benar? Baik, benar nggak setan tuh merusak itu? 57 ayat 14. Jadi dikejarnya Bapak Ibu tuh kalau punya masalah dirusak dari keyakinannya dulu. Ya. 57 ayat 14. Al-Hadid ayat 14. Ya. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab benar. Terus? Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Gimana cara mencelakakan ini sudah diambil hisab nanti ya, dia ngobrol munafik sama orang beriman apa katanya? Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah. Nah ini meragukan janji Allah Pak. Jadi dirusaknya kita tuh kalau punya masalah tuh di sini. Terus? Dan ditipu oleh angan-angan kosong. Terus? Sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Jadi dirusaknya dari rasa keyakinan Pak. Ya, Bapak Ibu termasuk saya pun yang punya masalah atau ujian, kata kuncinya satu dulu. Dibuat orang itu yakin kepada pertolongan atau kepada janji Allah. Mohon maaf, di dunia ini ada yang pasti nggak Pak? Tidak ada. Hah? Ada. Mati. Oh iya, saya ulang lagi. Di dunia ini ada yang pasti Pak? Apa? Yang pasti itu adalah rencana Allah. Yang tidak pasti itu adalah rencana manusia. Makanya Bapak Ibu harus di jalan yang lurus ya. Kalau di jalan yang lurus itu pasti diberi anugerah nikmat. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti pikirannya sendiri, itu pun belum tentu terjadi. Yang ada hanya angan-angan kosong, akhirnya ngejar sesuatu yang belum ditakdirkan atau belum dipastikan. Ya, jadi yang pasti itu hanya rencananya Allah. Itu pasti akan terjadi. Ya, 51 ayat 23. Jadi yang pasti itu cuma rencana Allah dan janji Allah ya Pak ya. Az-Zariyat ayat 23. Ya. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pasti itu rencana Allah atau janji Allah. Allah berjanji kepada orang-orang yang di jalan yang lurus, ya. Allah pasti beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu pasti nggak Pak? Bagi siapa? Orang-orang yang di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu tadi apa? Mewujudkan keinginan Allah. Baik, jadi yang pertama Allah menginginkan setiap manusia saat diuji itu apa Pak? Yakin kepada janji-janji Allah. Salah satunya Allah menolong hambanya. Ketika muncul perasaan rasa yakin, maka Allah pun sesuai praduga prasangka hambanya. Ya, baik. Sekarang langkah yang kedua, setelah yakin langkah yang kedua apa? Mengetahui tujuan Allah menguji itu untuk apa? Ya, karena biasanya Bapak Ibu ketika diuji fokusnya apa? Mencari solusi atau menyelesaikan permasalahan. Ini kan yang selama ini Bapak Ibu lakukan kan? Ternyata di Al-Quran salah atau benar? Salah. Kita lihat Allah
punya tujuan menguji itu untuk apa? 76 ayat 2. Mari kita lihat. Ya. Surat Al-Insan ayat 2. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Nah, apa? Tujuan Allah menguji apa? Sekali lagi Mas Di, pelan-pelan. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Baik, ujian tuh pasti nggak? Kenapa? Hendak mengujinya. Jadi semua manusia akan diuji. Terus kita lihat yang pasti apa? Tujuan Allah menguji apa di situ? Silakan. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Jadi tujuan Allah menguji itu apa di sini, Pak? Ya, perintah larangan itu apa? Taat. Luar biasa sekarang nih jamaah nih. Udah. Jadi Bapak Ibu ngerti nggak? Tujuan Allah menguji itu apa? Taat. Bapak Ibu selama ini diuji tujuannya apa? Mencari jalan keluar. Berarti kalau begitu Bapak Ibu taat nggak terhadap perintah Allah? Sejak kapan? Tuh. Saya ulang ya. Jadi Bapak Ibu harus ngerti ini ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti taat itu di jalan yang lurus atau bukan? Kalau di jalan yang lurus, lalu Allah memberikan anugerah nikmat, betul nggak salah satunya akan membukakan jalan keluar? Nah, kita lihat. Loncat dulu Mas ke 65 ayat 2. Taat itu takwa ya, sama dengan ya. 65 Ayat 2 At-Tolak, bawahnya aja barang siapa. Kan ini pasti Bapak Ibu juga paham. At-Tolak ayat 2. Ya. Yang mana? Barang siapa? Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, jadi sebenarnya jalan keluar itu pasti nggak Pak? Pasti. Untuk siapa? Nah, orang yang bertakwa atau orang yang taat. Jadi nyambung nggak antara keinginan Allah dan apa yang kita lakukan harusnya? Nyambung. Jadi Allah ngasih ujian itu tujuannya biar Bapak Ibu taat, biar Bapak Ibu bertakwa. Kenapa Bapak Ibu selama ini ketika diberikan ujian kok malah mencari jalan keluar? Itu tuh pikiran dari mana? Coba. Setan. Tuh. Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu selalu pas masalah pikirannya mencari jalan keluar, mencari jalan keluar. Padahal tadi saya ulang, kita menghadapi ujian itu mengikuti Al-Quran atau berpikir dengan keinginannya sendiri. Kan harus mengikuti barang siapa mengikuti petunjukku Al-Quran, maka dia tidak akan celaka dan tidak akan sesat. Kan tadi jelaskan di surat 123. Jadi saya takutnya selama ini Bapak Ibu menjalani itu kurang mengikuti. Perintahnya sudah ada, keterangannya sudah ada, tapi karena Bapak Ibu memang kreatif, akhirnya tidak mengikuti. Akhirnya masalah yang harusnya bahagia menjadi pusing-pusing sendiri, gara-gara hanya mengikuti keinginannya sendiri. Jadi saya tanya lagi, jadi jalan keluar tuh dari mana itu pemikiran itu selama ini? Ya, jadi Allah menguji tujuannya apa? Taat. Berarti mengikuti petunjuk, maka hasilnya jalan keluar. Jadi namanya jalan keluar solusi itu pasti ya Bapak Ibu ya. Karena itu memang rencana Allah. Jadi Allah ngasih rencana menguji manusia dengan perintah dan larangan. Ketika manusia itu taat kepada Allah, maka Allah membukakan jalan keluar. Nah, sekarang pertanyaan saya, sebenarnya untuk taat itu mudah atau sulit? Us.
Oke, saya ulang lagi. Jadi yang kedua apa Pak nanti? Jadi pas diberikan masalah apa yang pertama yakin kepada ayat-ayat Allah ya. Nah yakin kepada apa? Menurut surat 76 ayat 2 bahwa setiap orang diuji itu adalah untuk taat. Kan begitu sebenarnya larinya. Berarti yang kedua adalah sesuaikan dengan keinginan Allah saat diuji. Oh Allah tuh inginnya taat. Kan begitu harusnya. Baik sekarang yang ketiga. Setelah kita tahu tujuan Allah taat berarti kan kita menjalani nih Bapak Ibu. Nah pertanyaan saya tadi saya ulang. Untuk taat itu kira-kira mudah atau sulit? Yang jujur dulu, jangan yang teori dulu. Sulit kan? Berarti sekarang kita akan mengupas bagaimana sih yang sulit taat menjadi mudah taat. Kan begitu harusnya. Tinggal nanti Bapak Ibu jalani gitu loh. Mohon maaf, kita tuh akan lebih mudah taat kepada yang sesuai keinginan kita atau yang tidak sesuai? Kalau yang sesuai nggak perlu latihan taat. Loh kan sesuai, ngapain latihan taat? Nah berarti Allah tahu nggak manusia itu harus taat. Berarti Allah harus ngasih kejadian itu yang sesuai atau tidak sesuai? Kalau ingin melatih ketaatan, yang tidak sesuai. Sesuai ada ujian. Kalau sesuai itu namanya hiburan. Nah makanya nanti Bapak Ibu jangan kaget. Bapak Ibu akan diuji yang sesuai dan yang tidak sesuai. Kalau yang sesuai Bapak Ibu ucapkan alhamdulillah karena sebagai kenikmatan. Tapi kalau yang tidak sesuai Bapak Ibu sadar, oh ini memang Allah mau menguji ketaatan gitu loh Bapak Ibu. Baik, benar nggak ujian itu menguji ketaatan hambanya? Ini salah satu contoh ya, waktu kisah Nabi Daud, Jalut dan Talut. Surat Al-Baqarah 249. Al-Baqarah 269. 249. Oh, 249. Ya, silahkan. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Baik, perhatikan ya. Allah menguji berarti lewat sarana ya, yaitu sungai. Terus? Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Lihat, jadi Allah menguji pasukan Jalut Talut itu dengan sebuah sungai, pasti ada yang haus. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya si pasukan itu meminum, itu bukan termasuk golongan Allah. Terus? Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku. Nah berarti Allah menguji itu dasarnya apa tadi? Ketaatan terhadap apa yang Allah perintahkan. Jadi Bapak Ibu itu cuma disuruh taat kalau ada masalah itu. Ya? Gini aja lah, jangan jauh. Bapak lebih sayang kepada suami istri yang taat atau yang tidak taat? Dengerin Bu ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya cuma satu, taat aja sama suami. Berarti meskipun suami nggak punya uang, ibu tetap taat nggak? Lah suami saja senang kepada istri yang taat, kan begitu kan? Ya Allah juga gampang kok. Yang penting Bapak Ibu tuh saat diuji, bagaimana sikap kita fokus kepada ketaatan. Ikhtiar sih tetap, tapi ikhtiar dalam keadaan taat, bukan keadaan mengeluh gitu loh Pak. Jadi hanya merubah rasa aja sekarang, ya. Jadi intinya sekarang hal-hal apa saja yang harus kita lakukan supaya kita mudah taat kepada Allah kan? Karena kalau taat Allah janji memberikan jalan keluar. Bagaimana caranya supaya mudah taat? Padahal kenyataannya agak sulit ya. Apalagi kalau mendapatkan kejadian yang tidak sesuai. Ayo jujur. Jujur kan? Nggak usah jauh-jauh lah kita di sini nih. Nanti kalau udah sesi pertanyaan, kan yang ngatur siapa? Moderator. Kalau moderator misalnya nanti nggak ngasih kesempatan kepada kita tetap taat atau kesel? Latihan dari yang kecil aja lah, nggak usah tinggi-tinggi. Iya kan? Udahlah kita taat. Nah supaya taatnya benar, ini saya mau kupas. Ini padahal sering. Baik. Jadi langkah yang ketiga ya ini ya. Yang pertama yakin kepada ayat-ayat Allah. Yang kedua memahami apa yang Allah inginkan, yaitu perintah dan larangan. Yang ketiga bagaimana saat menjalani ujian ini kita mudah taat kepada Allah. Ya, ini sering kok, sering saya kupas. 64 ayat 11. Nah, diulang lagi lah, karena
Banyak yang lupa kadang-kadang. At-Taqabun ayat 11. Ya, Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin tahu Allah. dulu ya. Tidak ada suatu kejadian, musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Ini maksudnya apa Bapak Ibu ini? Semua kejadian yang menimpa kita atas izin Allah itu maksudnya apa? Tidak ada kebetulan. Berarti semua kejadian yang menimpa itu lewat izin Allah atau boleh tanpa izin Allah? Izin Allah ya. Maksudnya Allah mengizinkan ini supaya izinnya dihormati atau tidak dihormati? Berarti Bapak Ibu kalau ingin taat itu fokus kepada izin Allah atau kepada kejadian? Kok mulai senyum-senyum? Saya ulang. Berarti kalau Bapak Ibu ingin taat yang benar itu fokusnya kepada izin Allah atau kepada kejadian? Izin Allah. Kenapa harus taat kepada izin Allah? Karena Allah yang mengizinkan. Berarti sebenarnya kejadian itu kelihatan gak harusnya kalau fokus kepada izin Allah? Enggak. Berarti mau kejadian enak atau tidak enak pun, kalau itu Allah yang izinkan, harusnya Bapak Ibu tetap menerima atau bersikap sesuai atau tidak sesuai. Jadi menerima taat bisa mudah itu karena izin Allah atau karena kejadian? Izin Allah. Kalau karena kejadian atau karena orang tetap sulit. Kalau karena kejadian atau karena moderator tetap sulit. Jadi moderator ini sebagai masalah atau latihan menghormati izin Allah? Dia sebagai masalah atau sarana? Sarana untuk latihan menghormati izin. Berarti semakin moderatornya menjengkelkan, kita semakin taat atau semakin kesal? Kesal. Ini saya cegat dulu biar nggak lari kemana-mana. Kan kita latihan ini. Karena kalau Bapak Ibu terus fokus kepada masalah, terus fokus kepada kejadian, terus fokus kepada orangnya, nggak sulit Pak. Pasti sulit untuk taat kepada Allah. Kenapa? Setan di situ bermainnya. Coba kita lihat ya, setan tuh di situ. Jadi intinya sekarang supaya mudah taat Bapak Ibu harus berkorban, merubah kebiasaan. Yang tadinya melihat kejadian dirubah melihat izin Allah, dan suka tidak suka harus dilakukan. Suka tidak suka. Nah, kalau melihat izin Allah berarti harus dengan iman atau dengan akalnya? Kalau akal tuh nggak mungkin Pak. Dimaki-maki orang gimana ceritanya diterima, betul? Tapi kalau dengan iman itu izin Allah, Bapak Ibu nerimanya bukan karena makian orangnya, tapi karena menghormati Allahnya. Nah di sini ketaatan itu akan muncul. Lanjut Pak Dwi, 64 ayat 11. Tidak ada suatu musibah pun yang Dan barang siapa beriman kepada Allah, barang siapa beriman kepada Allah, yakin bahwa ini atas izin Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. maka apa hadiah dari Allah? Nah makanya orang-orang yang taat itu pasti diberikan jalan keluar karena Allah kasih petunjuk. Berarti saat ikhtiar itu kita mengikuti pikiran sendiri atau mengikuti petunjuk? Petunjuk. Barang siapa menerima beriman kepada izin Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Berarti pertanyaan saya, ikhtiar yang Bapak Ibu lakukan itu mengikuti petunjuk atau mengikuti pikiran sendiri? Enggak, kalau sudah beriman menerima izin Allah mengikuti petunjuk. Bagaimana caranya kita tahu kita mengikuti petunjuk? Tadi tenang. Loh, saya kan nggak tahu Ustadz, ini petunjuk atau bukan. Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan bukan mikir itu petunjuk atau bukan. Yang Bapak Ibu lakukan adalah saat kejadian taat atau tidak, itu dulu. Ketika Bapak Ibu taat, lihat Allah bisa melakukan apa? 18 ayat 18. Lihat ya. Jadi Bapak Ibu tuh enak nanti seperti diperjalankan. 18 ayat 18. Al-Kahfi ayat 18. Ya. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, Baik. padahal mereka tidur. Stop. Berarti ini pemuda Al-Kahfi tidur selama 350 tahunan ya. Orang tidur tuh sadar atau tidak Pak? Tidak sadar ya. Perhatikan. Terus. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Siapa yang bolak-balikan?
Berarti Allah tuh bisa menggerakkan kita nggak meskipun kita tidak sadar? Berarti ketika nanti Allah ngasih petunjuk, Allah bisa nggak gerakan kita harus kemana? Tiba-tiba muncul pikiran ini, tiba-tiba saya harus kesana kesini, bisa nggak? Bisa. Tapi syaratnya apa dulu? Taat. Supaya mudah taat bagaimana? Praktek melihat izin Allah. Berarti nanti izin Allah tuh kalau ingin ketaatan yang enak atau yang tidak enak? Tidak enak. Itu tahu juga nih. Berarti nanti kalau ada kejadian tidak enak, yang dilihat kejadiannya atau izin Allahnya? Izin Allah. Coba dilatih. Nanti Allah gerakan apa yang nanti Allah lakukan. Biasanya beres cepet. Gak usah jauh-jauh, di keluarga aja ya, masalah keluarga kecil ya. Misalnya suami istri beda pendapat. Silakan, siapa yang mau taat duluan? Pasti nanti Allah gerakan. Gerakan untuk apa? Nanti kita lihat. Misalnya dapat kejadian nih, bapak dimaki-maki istri, terus bapak terima, ya Allah saya terima dulu ini istri saya. Misalnya, iya terima dulu ya, kan ingin dapat petunjuk kan? Itu nanti bapak akan ngomong berbeda dengan seperti biasanya. Bukan, pokoknya kita lihat. Kan terserah Allah nanti yang menggerakkan. Coba aja, praktek pak. Enggak, maksudnya supaya bapak ibu tuh kalau dipraktekkan semakin terasa gitu pak, semakin yakin. Lah kalau nggak dipraktekkan kan nggak yakin-yakin. Kayak bapak ibu misalnya ingin belajar sepeda, loh kalau nggak praktek kan gimana mau bisa pak? Cuman diliatin, dipandangin kayaknya gampang, tapi kayaknya wah nanti nggak kelar-kelar. Nah ayat-ayat Al-Quran itu tolong dipraktekkan dan dibuktikan sampai benar-benar terwujud dan pasti sesuai janji Allah. Jadi kalau bapak ibu benar-benar mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah akan semakin yakin. Oh kalau gitu gini aja ya caranya untuk menyelesaikan masalah, kan begitu nantinya. Jadi nanti bapak ibu akan diperjalankan karena ketaatan bapak ibu kepada izin Allah. Ya, bahkan kalau nggak mau pun kayak didorong nanti. Misalnya sebenarnya bapak ibu males ya, tapi misalnya karena memang taat kayak didorong nanti. Oh kayaknya saya harus ke sini, harus melakukan, nanti tuh kayak gitu nantinya. Ya, kalau sudah begitu nanti masuknya kemana? 12 ayat 53, silakan. Surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi nafsu yang diberi rahmat itu apa? Yang sesuai dengan keinginan Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah, nanti Allah kasih petunjuk, lalu Allah bimbing bagaimana cara menyelesaikan. Ngerti ya? Kayak bapak ibu misalnya punya, misalnya kalau main catur kan yang menggerakkan catur, bidak caturnya kan bapak dan ibu. Nah itu tuh bisa begitu pak. Nanti tiba-tiba bapak ibu langkahnya L, lurus, miring, itu nanti Allah yang gerakan. Bisa begitu. Ya. Kalau sudah begitu, selesai nggak masalahnya? Selesai, karena Allah yang perjalankan. Tapi caranya harus apa? Latihan taat. Supaya mudah taat, latihan menghormati izin Allah. Kayak ginilah, DKM bilang, ketua DKM bilang, besok jam 8 pagi kita bersih-bersih masjid. Saya izinkan semuanya hadir. Sudah. Bapak Ibu tinggal mau yang taat atau tidak taat kan begitu kan? Jadi intinya kita menghormati Allah itu dengan kesadaran bahwa memang ini Allah yang izinkan. Mohon maaf Bapak Ibu selama hidup tuh berapa kali menghormati izin Allah? Halo? Bapak Ibu selama hidup berapa kali menghormati izin Allah? Ya, jadi setiap ada kejadian ingat ya, ikhtiarnya sama, nggak ada yang berubah Pak. Tapi sikap kita di awal, oh ini izin Allah dulu gitu loh Pak. Maksudnya supaya Bapak Ibu tuh nanti semakin meningkat keyakinannya. Ya, yang mahal itu kan setelah diperjalankannya Pak. Setelah Allah kita hormati izin Allah, kita mendapatkan petunjuk, nanti Allah perjalankan itu yang mahalnya di situ Pak. Jadi kayaknya tuh ringan-ringan aja gitu loh menjalani masalah. Kan keinginan kita tuh kan uang banyak, kebutuhan nggak ada kan Pak. Sebenarnya kan begitu kan? Iya kan? Nah itu tuh nanti diringankan oleh Allah, akan begitu. Dicoba ya. Jadi dari latihan yang ringan-ringan saja dalam lingkungan keluarga, anak, atau lingkungan DKM masjid. Ini latihan aja. Sesama jamaah begitu aja lah Bapak Ibu. Ya.
Jadi misalnya nanti pokoknya apapun perselisihan balik lagi, oh saya harus taat. Karena ujian yang Allah beri itu hanya menguji ketaatan hambanya. Cuman begitu sebenarnya. Karena kalau tidak taat, apa bedanya? Surat 7 ayat 11, 12. Surat Al-A'raf ayat 11. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Nah, terus? Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Kenapa iblis yang mau sujud Bapak Ibu? Tidak taat. Tidak taatnya itu karena melihat Adamnya atau melihat izin Allah? Melihat Adamnya kan, coba benar. Terus selanjutnya coba, benar nggak lihat Adamnya? Ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Terus? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Nah, terus? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi yang iblis bahas tuh izin Allah atau Adamnya? Itu awalnya orang sulit taat tuh gitu Pak. Karena kalau sudah sulit taat pasti banyak alasan. Loh, saya bukannya nggak nerima Ustaz, tapi kan wah panjang itu logikanya tuh muncul. Betul Pak. Pokoknya kalau tidak taat itu pasti banyak alasan. Kayak kita dulu waktu sekolah lah. Terlambat kenapa? Iya Pak ini macet dan lain-lain. Pasti banyak alasan. Jadi pinter gitu loh Pak. Tapi pinter ngeles, bukan pinter. Ingat ya, selama Bapak Ibu melihat kejadian, selama Bapak Ibu melihat orang, selama Bapak Ibu hanya melihat apa yang dilihat, Bapak Ibu akan sulit taat. Semua itu bisa mudah kalau langsung menggunakan iman dan langsung yakin bahwa ini izin Allah pasti benar. Udah selesai. Nanti hadiah yang luar biasanya Allah gerakan. Kira-kira sebanding nggak dengan kengeyelan kita? Harusnya kalau Bapak Ibu sudah tahu ilmunya gini, kalau gitu ngapain ngeyel ya ibu-ibu ya? Udah aja, suami ngomong apa ya terima aja. Kalau kemarin diterima karena takut ribut dengan suami, sekarang diterima dengan kesadaran saya taat karena Allah. Kita lihat suaminya berubah nggak nanti akhlaknya? Harusnya berubah, ya. Insya Allah suaminya pasti berubah nanti. Kalau ibu benar-benar taatnya bukan karena takut ribut atau malas ribut, taatnya karena menghormati izin Allah, pasti suaminya berubah. Kalau tidak berubah Ustadz, pasti diganti yang mau berubah. Berubah ke lain hati. Ya, silakan ya. Karena apa? Janji Allah itu pasti, rencana Allah itu pasti. Sehingga mendingan Bapak Ibu pilih yang pasti-pasti aja. Apa yang pasti-pasti? Kalau di jalan yang lurus pasti bahagia. Kalau menghormati izin Allah pasti Allah gerakan. Mendingan pilih yang pasti-pasti aja. Ya, kalau mengikuti hawa nafsu hanya prasangka, praduga, prasangka hambanya. Jelas ini Bapak Ibu sekalian? Jadi mari kita berlatih ya, mulai hari inilah. Anggap kemarin-kemarin masa lalu ya. Meskipun saya udah ngisi setahun yang lalu, perasaan saya lihat di YouTube tuh. Sekarang kita buka lembaran baru, ada kejadian. Ini izin Allah. Saya terima, terus kita lihat Allah menggerakkan nggak? Yang rumusnya harusnya digerakkan. Kalau Allah sudah gerakan, insya Allah yang sulit pun akan jadi mudah. Karena Bapak Ibu hanya diperjalankan. Ya, seperti apa? Banyak kan kejadian Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Kan semua kalau lihat cerita para rasul, para nabi, mukjizat terjadi kan karena digerakkan oleh Allah Pak. Karena ketaatan beliau kepada Allahnya. Saya ulang ya, tidak ada cara lain Pak. Kalau ingin mudah taat harus melihat izin Allah. Gak ada cara lain. Itu yang bisa menyetop Bapak Ibu dari tapi-tapinya yang lain. Jelas Bapak Ibu sekalian? Ya, bisa berlatih ya? Mungkin mulai ditempel stiker dikit-dikit yang kecil izin Allah gitu loh Pak, di rumah, di cermin gitu kan? Atau misalnya buat pin di sini Al-Quwa izin Allah gitu Pak. Jadi pas mau oh iya ya. Nah, biar terus ter-reminder. Itu namanya zikir perbuatan Pak. Ya, kalau Bapak Ibu bisa begitu, insya Allah janji Allah pasti menurunkan ketentraman atau ketenangan. Ya, baik surat 48 ayat 4 terakhir.
Surat Al-Fat ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Baik, jadi nanti kalau sudah begitu insya Allah Allah akan turunkan ketenangan. Jelas Bapak Ibu ini? Ya, tolong sekarang Bapak Ibu mulai luruskan ya. Kalau ingin tenang, tidak ada jalan yang lain, Bapak Ibu harus benar-benar taat kepada izin Allah. Hati yang gelisah apapun kalau sudah fokus kepada izin Allah, insya Allah akan menjadi lebih taat. Ya, semakin taat, maka rasanya pun akan semakin dekat kepada Allah. Ya, kalau sudah rasa dekat kepada Allah, dunia dan isinya insya Allah akan semakin kecil. Nah, apalagi kan yang Bapak Ibu kejarkan? Misalnya kondisi ada uang, tidak ada uang, masalah banyak, tidak ada masalah, pasti munculnya ketenangan saja yang ada. Kan Bapak Ibu ingin tenang kan? Ya? Baik. Mungkin itu dulu teori materinya. Tinggal seperti biasa, pertanyaan lewat prakteknya. Saya sebenarnya kalau kajian tuh kalau bisa pas kajian langsung pertanyaan aja sebenarnya. Silakan. Ya, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Para jamaah sekalian yang masih tetap berada di masjid, kita masih standby dan kita akan masuk kepada sesi tanya jawab kepada para jamaah. Silakan. Sesi tanya jawab yang pertama kita berikan 3 orang kesempatan. Sudah ada yang mengatakan Pak Faisal? 1, 2, 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, misalnya kita dihadapkan pada suatu kejadian yang ya tadi dibilang tetap semua kejadian adalah atas izin Allah. Betul. Tapi hal tersebut bertentangan dengan syar'i. Contoh yang mudah. Ketika seorang anak perempuan misalnya minta izin ke orang untuk menikah dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Ya. Nah, apakah tetap tidak mengizinkan? Baik. Akan terjadi hal-hal yang ini atau kita bagaimana sebaiknya? Bagus. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagus ini pertanyaannya ya lah, biar jangan salah ya. Sebelah kiri masih ada. Atau satu-satu dulu aja Pak, biar fokus. Mohon yang di luar Pak, kita lagi kajian, jadi kalau Bapak ngobrol nih kita jadi dengerin Bapak nih, bukan dengerin kajian. Nah, langsung diuji ya. Iya. Oke, saya langsung jawab dulu ya. Oh ya, silakan Tad. Baik, dasar ayatnya surat 4 ayat 79. Ya. Yang Bapak tanya betul. Surat An-Nisa ayat 79. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Baik, misalnya anak kita mau menikah dengan non muslim. Pertanyaan saya Pak, itu atas izin Allah atau tidak? Izin Allah. Kenapa? Atas izin Allah? Bukan, misalnya anak kita nikah sama non muslim, ya, itu atas izin Allah atau tidak? Sudah misalnya. Ini kasih contoh, sudah. Atas izin Allah atau tidak? Izin Allah. Dasarnya apa? Semua kejadian yang menimpa seseorang itu akan terjadi atas izin Allah, Pak. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Tapi apakah Allah menghendaki? Tidak. Nah, Allah tidak menghendaki, tapi Allah mengizinkan. Kenapa Allah mengizinkan tapi tidak menghendaki? Karena manusia diberikan namanya pilihan, Pak. Ngerti, Pak? Kalau dia ikut Allah, dia nikah nggak sama non muslim? Tapi kalau dia mengikuti setan, dia nikah, atau hawa nafsunya dia nikah nggak? Nikah. Jadi semua atas izin Allah, tapi belum tentu Allah kehendaki. Kenapa diizinkan? Manusia diberikan pilihan. 18 ayat 29. Nah, di situ ya Pak ya. Jadi tetap pilihannya di kita, Pak. 18 ayat 29. Ya. Dan katakanlah Muhammad,
kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Terus? Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Jadi pilihan nggak Pak? Pilihan sebagai ujian dari orang tersebut. Contoh aja, Bapak dimaki-maki orang. Bapak bisa marah? Bisa. Sabar? Bisa. Pilihan. Tapi ketika nanti mengambil pilihan itu, pasti setiap pilihan ada resikonya. Ngerti ya Pak ya? Kalau bersabar bersama Allah, Allah bergerakan. Kalau Bapak Ibu marah berarti bersama nafsunya, bersama setan, maka Bapak Ibu akan tersesat. Atau menjadi hidup yang sempit. Jelas Pak? Ngerti Pak? Atau kurang paham di sini? Jadi sekarang sikap Bapak bagaimana ke anaknya? Misalnya saya tidak ridho, ya nggak apa-apa. Karena itu adalah akidah atau akhlak. Silahkan bersikap. Yang penting Bapak sudah menyampaikan, sudah ngasih tahu kalau anaknya tetap begitu, itu pilihannya. Seperti Nabi Nuh kepada Kan'an. Jelas Pak? Jadi itu diizinkan nggak oleh Allah Nabi Nuh untuk tidak beriman? Izinkan, karena dia memang memilih itu. Istri Nabi Lut sama diizinkan. Ya, atau Firaun istrinya tetap soleh kan? Jadi semua atas izin Allah, tapi belum tentu Allah tuh meskipun mengizinkan menghendaki. Contoh seperti orang bunuh diri. Orang bunuh diri itu atas izin Allah nggak? Izin Allah. Atas izin Allah. Tapi Allah melarang nggak orang bunuh diri? Larang. Tapi kenapa Allah izinkan? Karena pilihan kepada manusianya. Ya, mau beriman boleh, mau kafir boleh, tapi resikonya ditanggung masing-masing. Karena ini adalah kehidupan manusia. Ya, kalau Allah ngatur semua, kehendak Allah semua, nggak akan ada surga dan neraka. Ya, jelas Pak? Baik. Silakan. Mohon maaf. Ya. Sekali lagi ini kaitannya bukan merumpi tapi kejadian. Ya. Ini fakta. Ah. Ada kejadian saya tahu banget, jadi ini sekali lagi bukan rumpian tapi menurut Pak Ustadz kenapa kok bisa terjadi? Ya. Walaupun mungkin saya punya, tapi saya ingin dengar. Jadi gini, ada keluarga anak perempuannya, yang satunya anak laki, ini keluarga itu, yang satu mau nikah karena tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya, Ya. dilarang. Baik. Nah terus anaknya patuh sama larangan itu. Ya. Demikian pula yang satunya. Ya. Orang tua juga, mungkin orang tuanya kriterianya saya nggak tahu lah. Patuh lagi anak satu ini. Ya. Qadarullah yang terjadi sekarang yang kita lihat, yang pertama sampai umurnya lanjut tidak nikah, tapi keganggu. Apa? Keganggu. Oh, keganggu ya. Tidak normal. Ya. Sampai orang tuanya meninggal. Ya. Yang satunya tidak terganggu, tapi juga nggak nikah sampai usia lanjut, sampai meninggal pun tidak menikah. Oke. Nah, mohon kita kaji bareng. Ya. Kira-kira kenapa ya ini anak udah patuh sama orang tua, terus jadinya begitu. Nah, sekali lagi saya pengen mendengar kajiannya kira-kira kenapa ya, sehingga kita sebagai orang tua, ya saya udah lewat ya. Mungkin orang lain gimana menyikapi kalau anaknya bagaimana ibunya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, bagus ini. Mempertegas ya. Tadi kan saya ulang semestinya. Istri itu taat kepada suami itu karena takut suami atau karena izin Allah? Benar. Enggak, istri taat kepada suami itu karena takut suami atau karena izin Allah biasanya? Di situnya biasanya tuh. Jadi kalau misalnya waktu itu anak itu memang taat kepada orang tua itu memang melihat Allahnya dulu, tidak kepada orang tuanya dulu, mungkin akan berbeda gitu. Nah kebanyakan orang taat itu karena takut, karena malas ribut, karena mungkin orang tuanya otoriter galak, akhirnya dia taat itu karena ketakutan itu, bukan pada izin Allahnya. Paham gak ini? Tuh. Makanya saya bilang, ayo kita latihan. Pokoknya sebuah kejadian itu Bapak Ibu taat menerima itu bukan karena kejadian atau karena orang, tapi karena izin Allah. Karena akan berbeda. Takut kepada makhluk dan takut kepada izin Allah. Itu akan berbeda. Goalnya itu pasti berbeda. Ya, saya nggak tahu apa dia memang takut benar-benar karena izin Allah atau takut kepada orang tuanya, kan saya nggak tahu. Cuman
saya yakin kalau dia memang taatnya kepada izin Allah, itu efeknya akan berbeda. Pasti berbeda. Gak mungkin orang yang taat kepada Allah, Allah biarkan. Kan hasilnya harusnya bahagia. Ya, kita wallahualam. Kalau syukur-syukur ada orangnya, saya mungkin bisa diskusi kalau begitu. Ya. Kalau ada orangnya, silakan. Digeser, Pak Faisal, silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya. Perkenalkan nama saya Agus. Ya. Saya tertarik dari keimanan institusi. Aduh. Ya, mungkin bisa dipegang. Halo. Ya. Keimanan situasional dan soal rasa nih. Ya, ya. Ketika saya sholat di Masjidil Haram, apalagi sholat di depan Ka'bah, kemudian juga sholat di Masjidil Nabawi, di Ar-Raudah dekat makam Rasulullah SAW, itu kok rasanya beda apabila kita sholat di masjid biasa. Itu apa sih penyebabnya dan bagaimana solusinya supaya rasa itu tidak situasional? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak lihat YouTube saya yang sholat husu ya Pak ya. Ada di YouTube itu cara praktek sholat husu. Insya Allah nanti kalau Bapak sudah mulai sholat itu menggunakan rasa, nanti di YouTube-nya dijelaskan Pak bagaimana supaya fokus ketika kita sholat. Nanti insya Allah meskipun tetap akan berbeda, tempatnya kan berbeda, tapi nanti rasanya insya Allah bisa mulai stabil atau sama. Ya, nanti Bapak lihat di situ kalau ceritanya masalah sholat ya Pak ya. Tapi memang tetap di sana tetap akan berbeda dengan di sini. Tapi minimal kekhusyuan, ketenangan itu bisa dimunculkan. Masa kalau ingin khusyuk harus ke sana terus kan nggak mungkin juga Pak. Ya, insya Allah Bapak lihat aja YouTube saya yang sholat khusyuk. Ya, ya, baik. Kalau Bapak tadi tergantung dengan tempat, ya. Ada juga yang tergantung dengan tanggal, Tad. Jadi kalau dia awal bulan sholatnya khusyuk, Tad. Tapi kalau udah menjelang akhir tuh agak terganggu gitu. Ya, silakan. Iya. Kan tadi rasa tidak tergantung situasional, Tad. Jadi bukan hanya tempat, ternyata waktu juga kadang pengaruh, Tad. Ya, Pak Indra dibantu. Ya, silakan. Pak Indra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pada saat kita menerima ujian gitu Pak Ustadz, ya ngaku aja deh misalnya saya ini belum taat atau takwa banget lah gitu Pak Ustadz ya. Tapi ini berhubungan dengan orang lain, semisal anak gitu. Seorang anak meminta sesuatu pada kita yang sangat mendesak Ustadz itu. Mendesak banget gitu, dan ya saya mencoba misalnya ya udah ini saya terima dulu izin Allah, terus saya sholat doa gitu. Ternyata pada akhirnya pun belum bisa terpenuhi juga. Terus jadi anak itu kecewa misalnya Pak Ustadz, karena itu emang udah mendesak banget dan karena tidak didapatkan fatal gitu. Nah, bagaimana seandainya emang atas izin Allah juga kita tidak bisa menerima jalan keluar, lalu bagaimana juga perasaan anak terhadap kita gitu Pak Ustadz, kan anak itu pasti punya perasaan yang wah bapak gua aja sholat begini begitu nggak kena juga gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya jawab realistis dulu ya Pak ya. Ya. Toh seurgen-urgennya apapun yang Bapak Ibu usahakan, kalau tidak misalnya tidak terwujud atau misalnya memang tidak bisa dilakukan, ujung-ujungnya tetap menerima nggak semuanya Pak? Mau terpaksa tidak terpaksa loh. Misalnya ini urgent, besok harus bayar. Anggaplah kita nggak bisa bayar pun, toh tetap berjalan juga kan Pak? Benar nggak? Jadi satu, meskipun menurut kita urgent, tapi memang Allah belum mengizinkan, toh kenyataannya semua orang akhirnya mau kecewa mau tidak harus menjalani kan? Jadi itu disadari dulu ya, karena ketetapan itu hanya milik Allah. Ya, nah terus bagaimana sikap kita? Kan itu yang terpenting. Ya, surat 9 ayat 51. Silakan. Surat At-Taubah ayat 51. Ya. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melain apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami.
Terus? Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman. Bertawakallah. Maaf ya, bertawakallah orang-orang yang beriman. Jadi satu kejadian itu yang menimpa Bapak. Bapak tuh sebenarnya bagaimana supaya secepatnya mewujudkan apa yang diinginkan oleh Bapak dan anak? Atau saat itu harusnya saatnya Bapak berlatih untuk bertawakal kepada Allah? Bapak tahu tawakal itu apa? Baik, 12 ayat 67. Kita praktekkan dulu. Jadi di sini Pak, harusnya diluruskan. Surat Yusuf ayat 67. Ya. Dan dialah Yakub berkata, wahai anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu gerbang yang berbeda. Terus? Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Top, Nabi Yakub buat strategi Pak. Pokoknya bagaimana cara melunasi kita ikhtiar habis-habisan. Tapi dari awal kita sadar kalau memang belum terwujud, ternyata memang Allah belum menetapkan. Ngerti nggak Pak ini Pak? Nah terus berarti kalau begitu berserah diri terhadap hasil itu di awal atau di akhir Pak? Di awal. Di awal ya Pak ya. Terus? Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Baik, kalau Allah belum menentukan, kita pun nggak bisa memaksa. Terus? Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Jadi Bapak ikhtiar itu bukan untuk mewujudkan apa yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu ikhtiar itu disuruh Allah untuk bertawakal kepada Allah. Pokoknya kita ikhtiar maksimal, hasil apapun kita berserah diri kepada Allah. Berarti yang penting itu hasilnya terwujud atau akhlak kita di dalam menerima keputusan Allah? Akhlaknya Pak dalam menerima keputusan Allah. Nah biasanya kalau begitu Allah harusnya cukupkan. Allah harusnya tepatkan biasanya. Tapi karena kita fokusnya memaksa untuk diwujudkan, nah itu yang menjadi masalah. Jadi saat ikhtiar itu kita bukan fokus untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Saat ikhtiar itu kita disuruh bertawakal kepada Allah. Hasil akhirnya apa kalau kita bertawakal kepada Allah? Surat 3 ayat 159. Ya. Nah ini banyak orang terjebak di sini soalnya Pak. Surat 3 ayat 159 bawahnya saja Pak. Sudah sono. Iya. Sungguh. Ali Imran 159. Ya, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Maka Bapak akan dicintai oleh Allah. Masalah anak kecewa, masalah kita kecewa, Allah akan bolak-balikan menjadi normal kembali. Dan itu saya rasakan Pak. Jadi bukan pada hasilnya terwujud tidak terwujud, tapi saat hasil itu sesuai atau tidak sesuai pun kita tetap ridho atau qanaah terhadap apapun yang Allah tetapkan. Mohon maaf, yang terbaik itu yang kita inginkan atau yang Allah putuskan? Paham di sini? Berarti meskipun keputusannya tidak sesuai dengan keinginan kita, harusnya kita terima atau tidak? Nah barulah Allah mencintai orang-orang yang bertawakal Pak. Ya, jadi mindsetnya yang harus berubah. Baik, karena mau terwujud tidak terwujud ya tetap aja kan harus dijalani. Silakan. Ya, kita umahat belum dikasih kesempatan nih Pak. Dulu. Jadi memang harus dari diri kitanya Pak, Ya. bukan dari moderator. Betul. Ya silakan ibu-ibu dibantu Pak Faisal. Kita bagi-bagi sesi pertama tadi bapak-bapak sudah. Bila tidak ada baru kita kembalikan kepada bapak-bapak lagi. Ya silakan Bu. Kalau tidak ada kita kembalikan ke bapak-bapak. Silakan. Ada? Belum ada yang menggeser kan? Ya kita kembalikan ke. Ada Bu? Tidak ada. Pak Aidil berarti tetap Pak. Alhamdulillah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan praktek nih. Ternyata Allah izinkan saya juga bertanya. Kalau tadi saya pikir ke ibu-ibu dulu. Iya. Saya barusan langsung berserah diri. Allah itu tergantung Allah, ternyata balik ke saya juga. Begini Ustaz, melanjutkan pertanyaan Bapak tadi, itu kan melibatkan anak. Betul. Jadi yang dikhawatirkan oleh Bapak tadi bahwasanya anak kita gimana sikapnya kok dia akan kecewa gitu. Ya. Nah, nyambung ke surat sebelumnya yang Allah juga mengatakan bahwasanya
kebaikan itu datang dari Allah, keburukan itu ada akibat dari kita sendiri. Berarti saat menghadapi masalah seperti itu seharusnya anak kita libatkan gitu ya. Bahwasanya jadi diberikan pengertian bahwasanya ayah berusaha untuk memenuhi keinginan kamu, tapi ini adalah semua izin Allah. Jika Allah mengizinkan pasti terpenuhi, tapi kalau tidak izinkan kamu harus tawakal karena ini Allah bukan kehendak Allah. Baik. Barangkali itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sebenarnya kuncinya tuh satu Pak. Saat niat ikhtiar awal itulah yang harus ditegaskan. Kalau anak itu sebagai yang diuji atau soal ujian? Soal ujian. Lah kalau soal ujian kan dia mau kecewa mau tidak kan memang soal ujian. Tapi ketika kita bisa paham bahwa tujuan kita berikhtiar itu tawakal, biasanya Allah membolak-balikan situasi anaknya. Tiba-tiba nanti anaknya mau, oh ya udahlah Pak, mungkin memang belum dapat. Itu akan begitu nantinya. Jadi sikap yang diujilah yang harus benar. Kalau soal ujian ya biarin aja yang namanya soal kan. Kita tidak bisa merubah itu kan. Jadi kalau nanti anak kecewa lah memang pemikiran anak itu memang masih segitu dan memang kecewa kan gak apa-apa. Tapi sikap kita saat menjalani itu apa? Karena kebanyakan orang, saya ulang ya, orang diuji itu memang selalu fokus bagaimana mewujudkan apa yang diinginkan. Ingin cepat selesai, ingin secepatnya dapat jalan keluar kan begitu sebenarnya Pak. Nah itu yang diluruskan. Jadi kita ikhtiar itu setelah menerima semua atas izin Allah, niat kita bertawakal kepada Allah. Ikhtiar semaksimal mungkin, tapi kita siap menerima keputusan apapun yang Allah tetapkan saat itu terjadi. Jadi nilai akhlaknya yang di situ, akhlak dalam menerima keputusan Allah. Karena memang itu yang Allah tunggu. Makanya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal itu di situ, Pak. Jadi nanti anak kecewa ya nggak apa-apa. Memang prosesnya untuk begitu. Tapi ketika kita bertawakal, Allah pasti menolong. Allah pasti memberikan hidayah. Itu. Kan itu udah pasti janji Allah soalnya. Bagus? Ya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh kok mati? Ya. Mencari ketenangan ya. Ya, untuk mendekatkan betul, diri betul. kepada Allah gitu. Ya. Ini kan kita minta petunjuk jalan yang lurus. Ya. Nah, ini kan ada satu logika. Apa? Ada satu logika. Ya. Ini kan kita jalan. Berarti kita memerlukan ke kanan dan ke kiri dong. Oh ya. Kalau lurus terus bisa ada ngejebur. Ya. Jadi bagaimana dengan logika itu bisa? Baik. Manusia itu memang tidak akan selalu lurus. Kenapa? Surat 7 ayat 16. Ya, kenapa manusia itu kadang-kadang ke kanan ke kiri? Al-Araf ayat 16. Ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, berarti kan memang kadang-kadang kita akan belok, kadang-kadang kita akan lurus kan Pak? Nah tinggal pertanyaannya gimana caranya agar saat kita belok itu kita bisa kembali lagi ke jalan yang lurus. Kan begitu aja. Kalau belok tuh pasti. Peringatan kadang-kadang manusia bersalah atau dosa kan memang itu ciri supaya kita kembali lurus kan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita kembali lurus di jalan Allah dengan setelah kita belok. Kan begitu aja ya. Gimana caranya? Berarti caranya adalah bagaimana kita supaya tidak dikuasai oleh iblis. Kan gitu teknisnya. Bagaimana caranya supaya kita tidak dikuasai oleh iblis? Surat 15 ayat 39 dan ayat 40. Karena kalau Bapak ikhlas sih sebenarnya masalah pun nggak berat Pak kalau ikhlas. Surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Dan 40 ya. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Nah, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Semua tersesat ya. Nah tapi ini iblis sendiri yang ngomong ngasih bocoran. Terus? Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Kalau bahasa Arab itu muklasin. Atau hanya orang-orang yang ikhlas. Jadi sekarang pertanyaan saya, bagaimana supaya kita tidak belek-bolek Pak? Dari awal kita meluruskan niat kita. Makanya tadi saya bilang, kita diuji tuh Allah inginnya apa sih? Oh Allah inginnya kita taat, bukan fokus mencari jalan
keluar. Setelah taat, nanti Allah kasih jalan keluar. Jadi langkah-langkahnya itu yang Bapak Ibu perhatikan di dalam Al-Qur'annya. Bukan hanya menginginkan pemikirannya sendiri gitu loh Pak. Jadi gimana kalau kita tidak ikhlas, belok nggak? Belok, pasti berarti memang kita harus disuruh ikhlas. Kan ayatnya tegas kan? Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya mengabdi atau beribadah kepada Allah. Makanya memang kita diciptakan itu melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Sesuai dengan pertanyaan yang tadi. Ya. Kita taat kepada orang itu karena Allah atau karena orang tuanya. Kan itu juga yang terjadi. Jelas Pak ya? Jadi keikhlasan yang harus ditingkatkan. Ya, silakan. Silakan. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Ya. kata Pak Ustadz itu kan anak ini adalah titipan. Ya. Ya, anak ini adalah titipan. Tapi kata Ustadz, anak ini kelak akan menyeret orang tuanya masuk neraka. Ya. Baik. Iya, kita kan semua orang tua itu kan tidak apa menghendaki menyeret kita ke neraka. Selalu anaknya mau saleh, sholat gitu. Betul. Tapi buktinya kan ada anak yang nakal, nggak mau sholat dan melakukan yang dilanggar agama gitu. Ya. Iya, tidak. Ini kan di masyarakat banyak gitu kan. Bapaknya maling, rampok, pemerkosa, tapi anaknya soleh. Bapaknya ustadz, kiai, tapi anaknya penjudi dan pemain perempuan. Pertanyaannya gimana, sampai di mana kita bisa mempertanggungjawabkan itu supaya kita nggak diseret sama itu, masuk neraka itu. Soalnya kan kata kita bisa dituntut untuk masuk neraka, padahal orang tua selalu nggak pernah ada yang menghendaki anaknya jadi maling Pak Ustadz. Semuanya menghendaki soleh. Makasih. Baik, 36 ayat 17. Silakan. Ada 2 ayat nanti yang akan saya kupas, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan pelajaran dari situ. 36 ayat 17. Surat Yasin ayat 17. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Apa Pak? Hanyalah menyampaikan. Sampai kapan? Ya sampai Bapak memang mampu menyampaikan. Kalau yang disampaikan itu tidak berubah-berubah, itu menjadi tanggung jawab kita lagi nggak Pak? Ingat ya, jadi Bapak punya tugas kepada anak istri kita harus menyelamatkan dari api neraka. Cuman kemampuan kita hanya sebatas menyampaikan, tidak punya kemampuan untuk merubah Pak. Ya, ingat ya itu ya. Baik, 11 ayat 45-46. Jadi kalau sudah menyampaikan maksimal ya mau apa lagi? Kan itu pilihan kepada anaknya atau kepada istrinya. Ya. Surat Hud ayat 45. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku. Nah, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Nabi Nuh pun kan berusaha kan agar Kanaan beriman kepada Allah kan Pak. Betul. Tapi Nabi Nuh bisa nggak? Tidak. Tidak bisa. Dia hanya kemampuan untuk menyampaikan, mengajak, memelihara. Itu memang kemampuan itu memang apa? Tanggung jawab sebagai seorang ayah. Tapi untuk merubah keimanan anaknya sendiri pun dia tidak bisa Pak. Terus ayat 46-nya apa yang Allah sampaikan? Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Nah Allah sendiri yang memutuskan Pak. Terus? Karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Nah, ngerti nggak Pak ini? Jadi tugas kita tetap menyampaikan, mendoakan agar anak itu diberikan hidayah. Tapi setelah dewasa, anak itu punya sikap atau perilaku sendiri, itu sudah kembali kepada anak. Kira-kira kalau Bapak Ibu sudah menyampaikan, sudah mendoakan, tapi memang belum menentukan, kita bersalah nggak Pak? Tidak. Kan nanti Bapak bisa bilang, loh ya Allah saya sudah menyampaikan, sudah mendoakan, tapi kan kau belum mau memberikan petunjuk. Kecuali Bapak cuek kepada anak istrinya, itu beda ceritanya.
Ya, tapi kalau sudah berusaha menyampaikan yang tadi yang non muslim itu sudah berusaha untuk mendoakan, tapi memang dia tetap memilih jalan itu, ya mau gimana lagi? Jadi ingat ya, kemampuan kita hanya mendoakan dan menyampaikan. Tugas itu cuma di situ. Baik, silakan. Ya, Ustaz, ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan kepada jamaah yang ada di sini. Ya. Terkait menerima keputusan Allah, Ustaz, yang tadi Ya, saya jelaskan. menerima keputusan Allah. Kita yakin itu sudah terjadi karena izin Allah. Baik. Bahkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, Ustaz. Penyikapan kita sangat berpengaruh dengan rasa yang akan kita rasakan nanti, Ustaz. Bagaimana bila kita sendiri belum bisa mengikuti apa yang tadi disampaikan Ustadz gitu ya. Apakah rasa itu akan kita rasakan atau memang kita tidak pernah merasakan rasa tersebut, Ustadz? Mohon dijelaskan. Baik. Surat 6 ayat 132. Ya. Surat Al-An'am ayat 132. 132. 132. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Masing-masing orang itu sepunya tingkatannya. Mungkin saat ini kita gagal menghormati izin Allah, tapi besok karena niat kita sungguh-sungguh, kadang-kadang berhasil. Jadi nikmati saja prosesnya. Nggak usah mikir, aduh saya gagal. Nggak usah ya. Karena kita pun di dalam sholat minta jalan, bukan minta hasil. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Semakin Bapak Ibu sungguh-sungguh menikmati prosesnya, insya Allah Bapak Ibu akan semakin mudah di dalam nanti menghormati izin Allahnya. Jadi kalau misalnya gagal ya nggak apa-apa. Tapi yang penting Bapak Ibu sudah tahu, oh saya tuh ujungnya harus ke sana goalnya gitu loh. Bukan terjebak dengan kejadian-kejadian yang dihadapi. Jadi kalau gagal nggak apa-apa ya Bu ya, atau Pak lakukan lagi, ikhtiar lagi. Karena yang Allah lihat tuh prosesnya, bukan hasilnya. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Ya, dibantu Pak Faisal. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustadz, ada yang saya mau tanyakan mengenai ketaatan. Ya. Di sini kan ada orang beriman, ada orang kafir. Betul. Tapi yang saya pernah lihat itu kebanyakan orang yang kafir, contohnya orang Jepang. Dia selalu taat kepada suaminya. Akhirnya saya di dalam hati, Masya Allah, seandainya kalau istri saya seperti begitu, apakah saya berdosa mengandaikan begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Perbedaan orang beriman dan orang kafir itu di mana sih Pak? Perbedaan orang beriman dan orang kafir itu di mananya sih Pak? Sikap. Nilai ibadah atau tidak. Kalau orang beriman, ya orang beriman harusnya adalah selalu setiap melakukan apapun tuh ada nilai ibadahnya. Berarti ibadah itu dilakukan hanya karena Allah Pak. Kalau orang kafir, memang dia taat tapi dilakukan karena hukum yang ada di sana, karena adat istiadat yang di sana. Jadi perbedaan orang kafir dan orang beriman itu adalah dari nilai ibadahnya. Sekarang mohon maaf, orang kafir tuh kalau misalnya dia menghadapi ujian atau masalah, dia akan fokus bagaimana menyelesaikan masalah, betul? Dengan kemampuannya. Kalau orang beriman harusnya bagaimana supaya menyelesaikan masalah atau bagaimana supaya ditolong Allah. Nah nilai Allahnya itu biasanya kalau orang kafir itu nggak ada Pak, bukan biasanya, pasti nggak ada. Jelas Pak? Nah harusnya logikanya orang beriman itu lebih taat nggak ketimbang orang kafir? Karena nilainya adalah akhirat. Jelas Pak? Kalau orang kafir nilainya adalah untung dan rugi. Logikanya begitu. Harusnya ujung-ujungnya orang beriman itu lebih ikhlas, lebih sabar, kan begitu kan? Karena nilai keikhlasan kesabaran hanya bisa diyakini untuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tidak yakin kepada hari akhirat atau beriman kepada Allah, pasti tidak akan nilai itu. Yang penting untung dan rugi. Oh, tapi memang kebiasaannya begitu. Coba 16 ayat 60. Inilah Pak, betul. Sebenarnya harusnya orang beriman itu harusnya lebih taat, tapi ya nggak tahu Pak, saya juga begitulah walau. 16 ayat 60.
Surat An-Nahl ayat 60. Ya. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat. Kalau orang itu tidak meyakini kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. baik. Sekarang kenapa orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu sifatnya pasti buruk, Pak? Kan nggak akan ada keikhlasan, nggak akan ada kesabaran. Yang ada untung rugi kan? Pokoknya pemahaman mereka, saya ngasih 1 harus dikasih 10 atau kasih 2 atau balas lagi kebaikan dengan kebaikan. Harusnya logikanya orang beriman itu lebih baik, harusnya Pak. Tapi memang kenyataannya begitu sekarang. Jelas Pak? Baik. Ya. Baik. Masih ada pertanyaan berikutnya? Kita masih belum jam 7, masih ada waktu 10 menit. Oh ya, kalau tidak ada itu dulu. Oh silakan. Dibantu Pak Faisal, Pak Haji Ahmad. Ya, silakan Pak Haji. Makasih Ustadz. Ya. Kita kadang-kadang apa yang disampaikan Ustadz itu bisa dipahami. Oke. Memang dalam praktek kenyataannya memang agak sulit. Ya. Tapi perlahan-lahan insya Allah jika kita teringat dengan moto tadi menerima dan segalanya bisa diusahakan untuk bisa diikuti. Betul. Ada 2 hal Ustadz. Yang pertama itu menyikapi terhadap kejadian yang diberikan pada saat ke depan. Oke. Nah ada juga kita menerima kejadian yang mungkin ujian Allah yang lalu yang sudah selesai, yang tidak nyaman buat kita atau tidak enak dengan kita atau tidak kita menerimanya, itu muncul lagi. Nah yang ingin saya tanyakan, kan ada 2 hal masalah nih, masalah yang lampau sama masalah yang depan. Ya. Kalau masalah yang lampau saja yang sudah selesai kemudian tetap ada dan tetap tidak menerima, Ya. artinya kan kita tidak bisa move on ke depan. Betul. Nah ini bagaimana nih Tat, antara menyikapi masalah yang lalu yang sebenarnya sudah selesai Ya. tetapi masih dipikirkan dan jadi masalah, sama masalah ke depan akhirnya itu jadi lagi. Mohon nasihatnya. Terima Baik. kasih. Bagus ini pertanyaannya. Saya ulang ya. Kita itu bisa menghilangkan nggak rasa sedih, rasa penyesalan? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Baik, surat dasar suratnya 94 ayat 1 sampai 3. Ya, kita tidak bisa menghilangkan. Nah, tapi bagaimana cara supaya nanti Allah menghilangkan? Kan begitu sebenarnya. Masya Allah. Ya, bukan kita yang menghilangkan. Surat Al-Isra ayat 1 sampai 3. Ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Siapa yang melapangkan? Allah. Nah, terus? Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Jadi Allah juga menurunkan beban kita. Terus? Yang memberatkan punggungmu. Baik, perhatikan Bapak Ibu. Allah yang akan menurunkan atau yang mengangkat beban rasa yang misalnya anggaplah trauma, depresi itu ya. Nah, bagaimana caranya? Ini jebakan. Banyak jamaah saya juga gini Pak. Jadi gini, jujur ya, Bapak Ibu ketika sedih, benar nggak larinya bagaimana menghilangkan kesedihan itu dengan baca Quran, sholat, betul nggak Pak? Akhirnya ibadah yang dilakukan adalah berusaha bagaimana menghilangkan. Itu salah nggak? Tidak. Tapi ada sesuatu yang harusnya di sini diisi dulu. Jadi nanti ketika Allah tiba-tiba mengingatkan kita dengan memori kita yang buruk, misalnya depresi atau rasa khawatir, Bapak Ibu lakukan dulu, ya Allah saya terima rasa itu. Jangan dilawan. Nah kebanyakan orang langsung melawan gitu loh Pak. Jadi misalnya saya dikasih rasa sedih ya, jangan dilawan. Ya Allah baik, kalau memang kau masih memberikan rasa sedih kepada saya saat ini, saya terima ya Allah. Silahkan engkau mau campur adukan rasa seperti ini, saya terima. Nah setelah diterima rasa itu, silahkan baca Quran, sholat itu silahkan Pak. Tapi dalam rangka sudah menerima dulu. Nah orang tuh biasanya menghilangkan dengan baca Quran, sholat, nggak akan hilang. Jadi nanti kalau Allah masih ngasih rasa sedih, kalau Allah masih ngasih rasa misalnya khawatir, terima aja dulu. Oh berarti memang iman saya masih begini. Saya terima, saya ikhlas dengan keadaan diri saya. Kalau saya masih khawatir, kalau saya masih belum bisa menerima izin Allah, saya terima ya Allah. Itu maksudnya.
Nah setelah itu silahkan lakukan langkah-langkah wudhu, sholat, itu lakukan. Tapi dalam dasar menerima dulu. Tapi kalau saya perhatikan, orang tuh langsung berusaha menghilangkan dulu. Oh nggak bisa dong Pak. Kan rasa itu yang ngatur Allah. Coba deh nanti misalnya ingat tiba-tiba yang masa lalu, terima aja. Ya Allah baik, kalau memang rasa ini engkau masih munculkan, masih ingat ke dalam diri saya, gak apa-apa saya terima. Nah itu biasanya langsung hilang. Artinya kalau begitu harus ada dialog dulu ya. Iya kan menerima dulu. Jadi berdamai dengan apapun yang Allah lakukan saat itu. Memberikan rasa khawatir, memberikan rasa gelisah, terima aja dulu. Gak apa-apa. Kalau misalnya saya masih khawatir, kalau saya masih rasa takut, kalau belum bisa menghormati izin Allah, saya terima ya Allah. Karena memang saya masih begini, tapi tolong ya Allah, bimbing saya agar di jalan yang lurus. Baru lakukan ibadah-ibadah yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Jadi tidak ada yang berubah antara ikhtiarnya, yang dirubah itu rasa menerima terhadap apapun yang Allah lakukan kepada kita Pak. Mau sedih, mau khawatir, nggak apa-apa, gitu loh Pak. Nah itu cepat itu biasanya. Jamaah saya yang depresi itu hilangnya cepat seperti itu. Banyak yang sembuh-sembuh itu gara-gara dia berdamai menerima, bukan berusaha menghilangkan ya. Karena kebanyakan orang tuh berusaha menghilangkan, nggak bisa Pak. Karena yang angkat dan menurunkan itu Allah. Jadi berat tidak berat itu tergantung diri kita. Lo diterima aja dulu. Pokoknya apapun yang terjadi dengan diri kita, mau khawatir, mau bingung, mau sedih, nggak apa-apa. Silahkan atur rasa ini menurut kehendak. Itu aja. Cepat itu nanti diangkat. Saya sering melakukan itu. Kalau saya lagi kondisi drop atau apa tuh, terserah. Oh berarti iman saya masih begini ya Allah, nggak apa-apa nih saya ikhlas, saya terima. Kalau misalnya saya masih sedih, silahkan. Itu nggak lama Pak, cepet hilang langsung. Nah cuman kalau dulu kebanyakan salahnya tuh berusaha menghilangkan. Dengan misalnya sholat, baca Quran, lo itu nanti dulu, terima dulu rasa itu. Kan semua kejadian atas izin Allah kan. Nah berarti kejadian itu pun harusnya diterima. Ya Ustaz. Jadi antara kejadian yang lampau, terima apapun. Sama yang depan, ya. Atau yang ke depan. Ya. Resepnya sama. Sama aja kan, ridho taat kepada izin Allah itu kata kuncinya. Nah iblis tuh pinternya gitu Pak. Dia langsung, ayo lawan, kamu sholat dulu, kamu ambil wudhu dulu, seakan-akan bisa menghilangkan kan? Loh, kan hanya Allah yang bisa menghilangkan. 10 ayat 107. Itu loh Pak, sering kejebaknya tipis di situ. 10 ayat 107. Apa kata Allah? Surat Yunus. Ya. Surat Yunus ayat 107. Dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, kalau Allah memberikan suatu bencana, permasalahan apapun kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Apa Pak? Kecuali Allah. Jadi yang menghilangkannya siapa? Salah. Yang menghilangkannya? Allah. Yang menghilangkannya? Dia. Hanya Allah. Lo kalau nggak pakai hanya, ada yang lain nggak? Ada. Lo kalau nggak pakai hanya, berarti ada yang lain dong. Kan tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali, berarti hanya Allah. Supaya Allah ridho, terima apapun rasa yang dikasih saat itu, pasti dihilangkan semua. Ya. Nah. Jadi ada hubungannya antara memaafkan tetapi tidak bisa melupakan, begitu Pak Haji? Ya. Pokoknya terima aja. Misalnya kok saya masih kesel ya sama orang itu ya. Ya Allah saya terima, berarti iman saya masih seperti ini. Tapi tolong saya tuh ingin diangkat gitu aja. Tapi maksudnya ke situ, maksudnya ke situ, cuma tadi agak sedikit. Diterima aja dulu. Pasti dihilangkan nanti Pak. Nanti itu jadi biasa saja. Oh saya sering kok mengalami gitu. Misalnya, kok saya nggak enak ya sama orang ini terus. Ya Allah, tolong ya Allah. Saya terima dulu rasa ini. Berarti iman saya masih begitu ya. Tapi tolong ya, engkau kan tahu rasa ini tidak baik. Nanti diangkat udah. Rasa dendam, rasa kesal, rasa benci itu kan nanti hilang. Ingat ya, jangan berusaha menghilangkan ya. Diterima, nanti Allah yang menghilangkan. Karena hanya Allah yang bisa menghilangkannya. Bagus, silakan. Ya, karena ini sebelum ditutup ini kan, ini manusiawi Mas. Artinya Rasulullah pun pernah mengalami kejadian tersebut. Ketika pamannya Hamzah diperlakukan tidak semestinya. Bahkan Rasulullah tidak ingin melihat orang tersebut. Itu kan manusiawi, apalagi kita sebagai umatnya. Tapi jangan jadiin pembenaran ya. Oh Rasul aja begitu nanti. Tidak membenarkan. Hanya memperjelas pertanyaan Pak Haji Rahmat aja tadi. Pokoknya kata kuncinya, semua apapun yang menimpa kita, mau rasa sedih, rasa tidak enak tuh diterima dulu. Jangan dilawan, Pak. Ya, siap. Kalau dilawan malah makin
muncul itu. Ya. Ya. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 7 sesuai dengan jadwal yang sudah dipublikasikan, kita berkomitmen setiap kajian mudah-mudahan sesuai dengan waktu bila memang tidak ada pertanyaan yang lainnya. Kita tutup Ustaz, izin dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.